Praktikum Pengantar Usaha Tani dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 di Agroteknopark Universitas Brawijaya yang terletak di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Terdapat 3 jenis budidaya yang ada di Agroteknopark Universitas Brawijaya, yaitu organik, konvensional, dan hidroponik. Nah, pada video laporan field trip kami akan menjelaskan perencanaan penanaman, penjadwalan budidaya, pelaksanaan budidaya, dan strategi pemasaran produk pada tiap jenis budidaya. Selanjutnya adalah pertanian organik dengan Mas Wildan sebagai narasumber. Beliau merupakan staf keuangan yang mengelola pertanian organik di ATPUB. Dari narasumber didapatkan bahwa yang pertama, perencanaan penanaman budidaya organik di awal tahun dilakukan perhitungan atau membuat RAB atau rancangan anggaran biaya, yaitu dengan penentuan dana awal, perhitungan luas lahan, tergantung dari serapan produk, penggunaan pupuk organik dan bibit, serta memperhitungkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penjadwalan budidaya organik. Kegiatan yang dilakukan di budidaya organik ini di hari Senin dan Kamis dilakukan pengepekan sayur yang dipanen di hari Rabu dan Minggu. Kemudian selesai di packing hari Senin dan Kamis juga diantar. Hari Rabu, Jumat, dan Sabtu mengerjakan pekerjaan yang belum selesai atau libur. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 minggu. Selanjutnya ada perawatan budidaya. Perawatan budidaya dengan melakukan penyemaian benih terlebih dahulu. Kemudian dilakukan kegiatan olah lahan, pemberian pupuk kandang, dan setelah itu membuat bedengan dan pemasangan mulsa. Kegiatan penanaman memindahkan tanam yang telah disemai dan tanam di bedengan yang telah dipasang mulsa. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Pemasaran dilakukan secara online dan offline, kemudian juga dilakukan pengiriman ke UB Freshmart. Untuk pemasarannya, harga sayur yang diberi yaitu sayur daun 25.000 per kilogram, pakcoy 16.000 per kilogram, wortel 15.000 per kilogram, red beet 30.000 per kilogram. Pertanian konvensional dengan Pak Amirul Afar sebagai pengelola budidaya. Dari beliau kami mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan budidaya konvensional. Tanaman yang ditanam merupakan tanaman musiman. Melakukan prediksi pasar dengan harga tanaman yang ditanam 3 bulan ke depan naik atau turun. Untuk menghindari harga anjlok saat panen raya, maka memperhatikan daerah lain menanam komoditas yang sama atau berbeda. Kemudian pada pelaksanaan budidaya konvensional, tenaga kerjanya terbagi menjadi 2. Pada pertanian konvensional yaitu ada tenaga kerja harian yang mana bertugas pada pekerjaan krusial, perawatan tanaman, dan penyemprotan. Kemudian, tenaga kerja borongan bertugas pada pekerjaan berat, datang jika dibutuhkan, dan kegiatan pengolahan lahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada penjadwalan budidaya konvensional, yang mana di sini pemilihan komoditas dilihat dari keadaan dan permintaan pasar seperti apa dan bagaimana. Dan selanjutnya yaitu ada pemasaran dari pertanian konvensional. Beriringan dengan pemanenan, melihat harga pasar, kemudian menggandeng pengepul untuk memasarkan hasil produksi, melihat permintaan pasar, dan juga pemasaran langsung ke pasar lokal. Yang ketiga yaitu pertanian hidroponik dengan Mbak Fauzia sebagai pengelola budidaya. Dari Mbak Fauzia, kami mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan budidaya. Untuk perencanaan budidaya, yaitu dengan merancang RAB dengan rincian pengeluaran per bulan untuk nutrisi dan listrik. Sedangkan tanaman yang ditanam secara hidroponik antara lain selada hijau, selada merah, green roman, seledristik, dan pakcoy. Selanjutnya pelaksanaan budidaya. Setiap komoditas ditanam dengan 30 lubang tanam. Untuk pengendalian hama dilakukan yaitu non-kimiawi, dan apabila jika terdapat hama kutu disemprot dengan Natur O.
Untuk penyinaran dilakukan dengan bantuan lampu. Selanjutnya yaitu penjadwalan. Kegiatan tanam dan perawatan dilakukan di hari Selasa dan Jumat. Kemudian kegiatan panen dilakukan di hari Minggu dan Rabu. Dan kegiatan packing dilakukan di hari Senin dan Kamis setelah kegiatan panen. Untuk strategi pemasaran langsung dijual ke UB Freshmart dengan harga dari HPP yaitu 25.000, yang mana harga selada 1 kg 25.000, sedangkan 1 kg seledri stick dengan harga 45.000. Lalu menjawab pertanyaan. Dalam konsep agrowisata, menurut kami juga berkelanjutan, karena tidak banyak tempat agrowisata yang memiliki 3 macam lahan dengan sistem pertanian berbeda. Hal tersebut menjadi poin plus dan menjadi daya tarik untuk menggait pewisata datang ke ATP UB. Dengan usaha tani yang berkelanjutan dan konsep agrowisata yang mendukung dan memiliki daya tarik sendiri, maka kami dapat menyatakan bahwa usaha tani di ATP UB dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Visita hari Ramadan, spela lite Dota och pusha på snäcken mot ståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer